Hard to breathe, but that's alright. Hush. Di video kali ini nih, kita bakal ngebahas sebuah film yang gila sih. Judulnya Your Sister Sister. Ini film rilis tahun 2011. Emang udah agak lama sih, tapi masih seru kok buat ditonton. Biar nggak penasaran, kita langsung aja. Let's go. Oke, sebelum mulai, gue kenalin dulu nih pemeran penting di film ini. Pertama, ada Babang Jack. Dia ini yang memulai cerita dan konflik dan semua-muanya lah di film ini. Pokoknya gara-gara dia nih. Terus ada Karen. Dia ini nih ceweknya Babang Jack. Lalu ada Hana. Hana ini saudaranya Karen. Oke, udah ngerti ya? Kita lanjut. Film ini dimulai pas ada sekelompok manusia lagi pada ngumpul santuy nih, sambil pada megang alkohol. Mereka pun saling bercerita. Dan ada yang maju ke depan gitu cuy, kayak bercerita di depan kelas. Dia pun mulai menceritakan pengalaman-pengalamannya ke teman-temannya. Pas lagi asik-asiknya cerita, Babang Jack tuh dari tadi mojok aja gitu di tembok. Terus dia menyela temennya yang lagi cerita di depan. Singkat cerita, hampir cekcok nih antara si temen sama si Babang Jack. Akhirnya Babang Jack pun mundur keluar ruangan. Ketika di luar ruangan, dia disamperin sama si Karen. Babang Jack pun ditanya, "Kamu kenapa sih seganteng? Kok ngegas mulu bawaannya? Lagi tegang ya?" Terus Babang Jack pun mulai lebih rileks lah. Lanjut. Jack pun melanjutkan harinya dengan bersepeda ke luar kota. Ngikutin tren kekinian banget nih. Sepedaan sampailah dia di gubuk tua. Pas nyampe, dia mengendap-endap nih. Dan pas dia intip, ternyata di dalam gubuk itu ada Hana. Mana si Hana itu kagak pakai celana lagi. Jack pun kaget. Dan tanpa sadar, dia tuh nyenggol pajangan di depan gubuknya. Hana pun tahu nih kalau ada orang. Dia kira maling. Terus si Jack pun langsung disamperin. Akhirnya Jack pun masuk. Setelah dia rebahan dan beristirahat, Jack pun merasa kalau dia nih nggak bisa tidur. Akhirnya dia keluar tuh. Pas dia keluar, dia lihat ada si Hana yang belum tidur juga di meja makan. Ya udah deh, daripada nggak bisa tidur terus main cacing, Jack pun ngajak Hana ngobrol. Awalnya mereka nih saling malu-malu guys, masih pada kaku lah ya. Tapi si Jack pun berinisiatif menuangkan segelas wedang jahe anget untuk mencairkan suasana. Dan bener aja cuy, suasana pun semakin cair dan mereka dengan santainya saling curhat nih antara masalah pribadi, masalah hutang kredivo, paket data yang lebih murah sampai enakan Indomie atau mie sedap. Makin lama suasana nih makin panas cuk, karena bawaan wedang jahe yang dituang Babang Jack tadi. Mereka pun makin terbawa suasana dan langsunglah ketika laki-laki dan perempuan berada pada satu ruangan, maka yang ketiga adalah syaiton. Mereka pun langsung lompat ke kamar dan melakukan pengencerotan. Tapi Jack yang masih setengah waras pun masih ingat kalau dia belum pakai kondom. Hana pun balik lagi deh buat ngambil kondom. Mantap lah Babang Jack, pala atas masih lebih gede nih dari pala bawah. Iya udah, nggak usah gue jelasin ngelakuin apa. Kukuruyuk. Suara ayam pun berbunyi cuy. Jack pun bangun. Dia pun kaget bukan main. Ngeliat si Karen datang nyamperin ke gubuknya. Dia pun langsung buru-buru buat make celana dan gak lupa ngebersihin semak belukarnya make tisu dan ngambil bungkus kondomnya. Dia pun ngebangunin Hana, "Beb, bangun beb, ayo nanti kita dipergokin nih." Jack pun langsung bikin alibi. Dia pura-pura keluar lagi lari pagi alias jogging. Pintar bener. Hana pun langsung pakai baju dan nyamperin saudaranya.
Karen pun gemes ya. Ih, kok rambutnya berantakan banget sih. Aduh, iyalah berantakan, orang semalam habis dijambak-jambak sama Babang Jack. Karen pun langsung masuk ke kamar yang semalam dijadiin arena bertarung Babang Jack dan Hana. Dia langsung rebahan, cuk. Tapi yang gue bingung nih ya, dia kok nggak nyadar ya. Harusnya kan dia masih bisa nyium lah ya bau-bau aroma cowoknya atau aroma saudaranya gitu kan. Namanya habis dipakai tidur gitu semalam. Mungkin ada bekas iler atau apalah. Ini dia nggak nyadar sama sekali, cuk. Masih tetap santuy, malah ketawa-tawa. Lanjut. Mereka lagi pada di dapur nih, pada bikin sayur asem. Hana pun cerita kalau dia nih baru putus. Ya elah, pantes aja. Babang Jack nih bisa banget memanfaatkan situasi Hana yang baru putus. Dengan sedikit kelihayan fuckboy, langsung diwewew deh semalam. Aduh. Di sini Babang Jack udah mulai kelihatan parno, guys. Dia takut banget kalau ketahuan semalam melakukan pengencerotan sama saudara ceweknya. Sedangkan Hanahnya malah santuy-santuy aja, cuy. Ya iya, mungkin karena dia udah single kali ya. Pas malam harinya, Karen yang nggak bisa tidur pun nyamperin saudaranya. Dan dia nanya dong, pertanyaan yang wadaw banget gitu. Dia nanya ke Hana, menurut lu Babang Jack gimana orangnya? Lu suka nggak sama dia? Anjay. Dia nanya sama saudaranya yang semalam abis ngencerot sama cowoknya. Goblok, goblok. Saudaranya pun bilang, iya gue suka sama dia. Kayaknya gue jatuh cinta deh sama Babang Jack. Tapi di sini ceweknya Babang Jack tuh nggak ngeh kalau saudaranya tuh bilangnya tuh beneran dari hati gitu loh. Kelar dari kamar saudaranya, ceweknya Babang Jack ini tuh main ke kamarnya si Jack. Mereka pun cuma cerita-cerita doang, kagak sampai ngencrot. Yah, sayang banget. Padahal seru tuh. Singkat cerita, mereka malah kebangun karena nyium kakinya Babang Jack. Yang atuh ngencrot, yang atuh nyium kaki, cuy. Pas lagi sarapan, si Karen pun cerita, nanti pas nikah sama Babang Jack, dia pengen nih langsung punya bayi. Kayaknya punya bayi lucu ya bang. Si Hana pun nyaut, iya gue juga pengen punya bayi. Ya walaupun tanpa bapak lah. Mungkin nanti bisa cari donor sperma atau gimana. Babang Jack pun langsung kaget dan langsung mengalihkan pembicaraan. Dia pun nanya ke Hana, gue nggak tahu lu siapa. Kita juga baru gituan semalam. Si Hana pun jawabnya enteng cuy. Udah tenang aja, kan semalam kita make kondom abangku sayang. Asli si Hana mah nyantai banget ya. Gak habis pikir gue cuy. Singkat cerita, si Karen sama Hana nih lagi pergi keluar gubuk. Babang Jack kan ditinggal sendirian tuh. Dia kepikiran coy masalah kondom yang dipakai pengencerotan sama Hana. Dia pun langsung nyari kondom bekas yang dipakai semalam. Terus dia nyoba dong masukin air dan ternyata kondomnya bocor, cuk. Makin panik dong si Babang Jack. Di sisi lain, Hana pun begonya malah cerita ke Karen kalau kemarin dia udah sempat ngencrot sama Babang Jack. Karen dong langsung ngegas dong. Lu kemarin ngencrot ya sama saudara gua. Babang Jack yang bingung malah ngebahas tentang kondom bocor. Cuk, kondom yang semalam bocor, cuk. Anjir. Akhirnya Hana pun ngaku kalau dia emang sengaja ngebolongin kondomnya dengan alasan ya dia pengen hamil. Tapi nggak sama Jack juga anjing, kan Jack itu cowoknya saudara lu. Ini kok kayak kasus yang lagi viral ya, asli. Ketika lu punya temen lu nginep sama cowok lu, terus temen lu ngencrot sama cowok lu dan lu tahu gitu. Aduh, lanjut cek, lanjut, fokus. Si Karen pun malah nangis. Ya iyalah nangis. Kenapa harus sama Bang Jack sih gitu loh? Kalau lu pengen punya cowok, kenapa nggak sama cowok yang lain? Lu kan tahu gitu kalau si Karen tuh sayang sama si Jack. Yang gue bingung nih, si Hana nih masih bisa senyum-senyum loh, gila, psikopat. Lanjut. Jack pun datang dan meminta maaf secara baik-baik ke Karen. Maaf ya Karen, gue emang goblok. Gue emang udah tatoan, udah makin narkoboy, terus selingkuh lagi sama saudara lu.
Dengan tampang yang sangat menyesal, Babang Jack pun sampai nangis-nangis di depan Karen. Akhirnya Babang Jack memutuskan buat cabut dari gubuk dan meninggalkan Karen dan Hana. Keesokan harinya, hubungan Karen sama Hana pun memburuk. Mereka diem-dieman. Pas Hana nyamperin si Karen pun menghindar. Asli ini mah gak enak banget kayak gini. Tapi beberapa hari kemudian mereka pun udah mulai baikan. Ya mau gimana lagi, namanya juga saudaraan gitu kan. Mau semarah-marahnya sama saudara juga ya tetap saudara kan gitu. Malah yang hancur adalah si Babang Jack cuy. Dia jadi stres dan depresi. Sampai-sampai ngebanting sepedanya sendiri. Aduh, coba aja dia tahu harga sepeda di Jakarta ini lagi mahal. Pasti dia nggak bakal sebego itu ngebanting sepedanya. Akhirnya Babang Jack pun balik ke gubuk dan secara gentle dia bilang minta maaf. Dia minta maaf kalau udah teledor ngencrot sama si Hana. Terus dia bilang kalau emang nanti Hana hamil gue siap tanggung jawab. Tapi Babang Jack beneran sayang sama Karen. Ya singkat cerita mereka pun hidup bahagia. Tamat. Tapi inget ya, ini cuma film guys. Cerita nyatanya nggak kayak gini nih. Asli ini film mirip banget sih kayak kasus yang lagi viral itu cuy. Gue sih nggak banyak kebahas lagi ya. Cerita dari alur film ini nggak ada yang ribet sih, semua gampang dia mengerti. Cuman emang Babang Jacknya aja sih gila banget sih menurut gue. Udah tahu saudara ceweknya nih udah dapet, dia udah sayang, masih aja disikat. Padahal si Karen cakep lu, asli menurut gue mah. Kesimpulannya adalah ya sama bro, jauhi zina. Entah ini film yang keberapa yang gue simpulkan, tapi emang bener gini cuk, jauhin lah namanya zina. Lu lihat aja, nikmatnya tuh cuma semalam, itu pun buru-buru lagi ngelakuinnya. Tapi dampaknya bro, dampaknya panjang banget. Ya udah sekian dari gue cabut. Subscribe dong, subscribe. Oke, bye.